patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah diberi kemampuan oleh Allah menyelesaikan saum Ramadan. Ya, itu adalah merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Ibu, kita lihat kalau habis Ramadan 3 hal. Kalau habis Ramadan yang pertama dilihat kok setelah habis Ramadan kok ditimbang kok kelihatannya badannya agak gemukan dikit, timbangannya kok agak naik, kok badannya pipinya ngembang. Ya. Kita berdoa bersangka baik, insya Allah kita doakan semoga termasuk orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur itu baik sekali. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur sungguh azabku amatlah pedih. Bu, tapi ada satu ayat tentang syukur yang jarang dikaji, diulas dalam surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bu, habis Ramadan dilihat kok agak kurusan dikit, agak rampingan dikit, timbangannya juga agak berkurang. Nah, kita doakan siapa yang habis Ramadan kok agak kurusan, rampingan dikit, timbangannya agak berkurang, kita doakan dan bersangka baik, insya Allah ini termasuk orang yang sabar. Ya, bisa dilihat kiri kanannya Ibu ya. Bu, ayat tentang sabar ada berapa Ibu? Ibu, ayat tentang sabar ada berapa? Ibu, ayat tentang sabar ada berapa? Hah? Dikit kali. Bu, kalau di tempat lain saya tanya, ibu-ibu ada berapa ayat tentang sabar? Malah gini, udah diem aja. Nanti mesti ustaznya jelasin katanya. Jadi Bu, yang saya ketahui ayat tentang sabar itu ada 96 ayat. Oh, banyak sekali. Di antaranya innallaha ma'as sabirin. Diwakili dengan ayat yang ke-200, ayat yang terakhir dari surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetap berjaga diri di negeri perbatasan. Itu Bu kalau dalam kondisi peperangan. Tapi kalau kita tidak dalam kondisi peperangan, yaitu tetap mawas diri dari hasutan, bisikan, godaan syaitan yang merusak hati, iman, ibadah, dan akhlak kita. Yang ketiga, kalau habis Ramadan ini nggak gemuk, nggak kurus, tetap stabil aja. Kita berdoa dan bersangka baik, insya Allah termasuk orang yang istiqomah. Amin. Bu, perhatikan, ketika kita sampai makomnya istiqomah, masya Allah. Siapa saja di antara kita yang makomnya sampai istiqomah, masya Allah berkah sekali hidupnya. Kenapa? Jin, setan, iblis itu Bu, ketika mereka berkumpul dalam satu keterangan, gimana orang yang ini, yang orangnya sampai makam istiqomah? Udahlah kalau orang yang seperti ini kita biarkan. Oh enggak, harus kita goda. Enggak perlu, enggak harus goda. Enggak perlu kita goda, enggak perlu kita ganggu. Kenapa? Karena orang yang sampai makomnya istiqomah, Bu, ketika menjelang wafat, ketika menjelang kematiannya Pak, dia dijaga, dihibur oleh malaikat. Dengan mengatakan, coba Ibu lihat surat yang ke-41, surat Fusilat ayat yang ke-30. Ya, surat Fusilat surat 41 ayat 30. Coba Qur'annya sama enggak dengan Qur'an saya? Ya. Siapa nak membaca? Surat Fusilat surat yang ke-41 ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Masya Allah. Bu, jadi setan jin iblis itu
menyerah. Kalau kita sampai makomnya istiqomah. Monggo dibacakan. Mungkin Ibu Erlin saja yang dekat dengan saya boleh, atau yang lainnya. Yang lainnya tuh ada nggak? Udah temu belum? Ya. Ya, baca. Ya, rupanya Bu Desi Saibul Bait, silakan. Oh, belum ketemu juga? Yang udah Ya. Ada yang udah ketemu? Ya. Udah ketemu belum? Tidak, udah ketemu belum? Ini kenapa sih kok lama banget nih? Ya udah ya, bacain aja biar cepat. Tak bacain aja biar cepat. Ye, silakan monggo. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka menumbuhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masya Allah. Jadi orang yang sampai makamnya istiqomah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, pegang betul ini menjadi prinsip hidupnya. Di mana-mana dia ingat Allah. Dalam keadaan senang, susah, sedih, dalam keadaan bagaimanapun selalu dia kaitkan Allah. Dia sebut orang istiqomah itu adalah orang yang termasuk zikrullahnya luar biasa, orang yang pandai bersyukur, orang yang selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Maka sampai menjelang kematiannya pun dia dihibur oleh malaikat dengan malaikat mengatakan atas perintah Allah apa? Kamu gak usah takut, kamu gak usah sedih, karena Allah telah menjamin menjanjikan surga untukmu. Maka yang syukur baik, yang sabar baik, yang istiqomah baik. Lalu yang salah yang bagaimana? Ibu yang salah yang bagaimana? Halo? Assalamualaikum. Yang salah yang bagaimana? Yang salah yang gak mau beriman, yang salah yang sombong, yang salah yang merasa baik benar sendiri, yang salah yang suka nyalah-nyalain orang, yang salah yang suka cari-cari kesalahan orang, yang salah yang dalam kehidupan ini tidak mau berubah menjadi lebih baik. Ibu mohon maaf ya, hidup ini pilihan Ibu. Hidup ini pilihan loh Bu. Apa? Mau tumbuh atau mau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau bahagia atau mau sengsara, mau begitu-gitu saja atau mau berubah kembali kepada kita, minta kekuatan kepada Allah. Kenapa Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Ibu mohon maaf ya, Ibu kita jangan tertipu dengan yang namanya umur. Kenapa? Karena banyak yang mati nggak harus tua Bu, nggak harus tua dulu. Nih Bu, contohnya sebelum Ramadan kemarin, tetangga saya, ya tetangga ya sahabat ya jamaah lah gitu, kenalan begitu. Hari Selasa itu pagi-pagi masih wah seger, goes keliling dia. Terus di depan rumah saya lagi ngobrol dengan teman. Assalamualaikum Pak Haji. Enggak saya. Salam. Saya manggilnya Pak Ade. Gimana Pak Ade dong? Berapa putra? Baru putra ini. Semangat ini. Ya ini kan mau Ramadan. Ya kalau ada salah-salah mau dimaafin deh. Kita yang minta maaf. Saya kan kandok. Saya yang mudah banyak salah. Enggak lah Pak Ustadz. Ya. Saya sering kok dengar ceramah Pak Ustadz di radio, di YouTube juga sering saya lihat. Diamalin enggak? Ya iyalah. Syukurlah alhamdulillah. Yaudah kita saling mendoakan. Sehat Bu. Intinya gak ada nampak sakit. Hari Rabunya habis sholat duhur begini. Habis sholat duhur ya pulang dari masjid. Mah anterin aku dong mah ke rumah sakit. Kok aku kayaknya kok napasku gak enak. Itu dari kompleks saya ke rumah sakit paling 7 menit. Lama-lamanya 10 menit ya Bu. Gak terlalu jauh. Ya udah, istrinya nganterin. Dia nyetir ya. Istrinya di sampingnya. Masuk ke rumah sakit. Para medis ya, ada apa Pak? Enggak, saya enggak enak jantung saya, napas saya enggak enak kayak sesek gitu. Ya, terus dibawa sama para medis ke atas lantai 2, istrinya registrasi. Ya, kodoro juga ada orang jadi enggak langsung. Intinya setelah dia registrasi, naiklah istrinya mau ke atas mau lihat keadaan suaminya gimana. Bu apa yang terjadi? Sampai atas suaminya udah meninggal. Makanya Bu jangan tertipu dengan yang namanya umur.
Ya, ingat loh Bu, mati itu ndak harus tua dulu. Ya. Yang kedua Bu, jangan tertipu dengan yang namanya sehat. Berapa banyak yang meninggal tanpa sakit? Ya, makanya kita jangan tertipu dengan yang namanya sehat. Merasa gagah, merasa kuat. Jangan Bu. Makanya mulai hari ini jangan ngomongin orang deh. Orang yang suka mencerca, orang yang suka ngomongin orang itu bermasalah dirinya sendiri. Orang seperti ini apa Bu? Seorang ini adalah orang yang digelayuti hatinya oleh syaitan. Na'udzubillah min. Yuk, sebelumnya kita masuki inti kajian, ya, kita berdoa dulu.